Oke cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis dan masih di Pineng. Ini konten-konten yang sisa, sisa aja ya. Kita kumpulkan jadi satu mengenai akomodasi, transportasi, dan shopping ya di Pineng. Nah ini akomodasi atau penginapannya, ya kita sebut aja hostel ya. Nah kalau di hostel ini kita waktu itu kebetulan berempat. Nah ini hotel berempat. Nah kalau di sini berempat itu di tahun 2024 itu Rp90. Kalau bertiga Rp80. Kalau berdua Rp70. Di hotel ini tadi kelihatannya ada AC, malah ditambah kipas angin nih. Ini biasanya kalau pas kita pertama kali masuk masih panas, AC kita hidupkan di push dengan kipas angin. Tapi kalau sudah dingin bisa kipas anginnya kita matikan. Nah di sini untuk kerja biasa dan menghadap jalan pemandangannya. Ini kebetulan malam kelihatan ya mobil-mobilnya. Nah kalau kita kerja di sini ngadep jalan sambil minum kopi, mantep deh. Nah ini penginap hostelnya seperti inilah ya. Jadi di Pineng ini banyak hostel-hostel, terutama yang ada di sekitar rumah sakit itu banyak hostel-hostel seperti ini. Supaya budget lah buat kita. Karena kalau di hotel nggak bisa cuy, di bawah Rp100 minimal itu sekitar ada sih ya keluhannya, tapi kecil sekali kamarnya, dan untuk 2 orang aja sudah Rp100 lebih itu. Nah ini kalau di tadi kan di dalam kamar, ini yang di daerah lobi lah. Nah kalau daerah lobi ini agak besar karena ini kan kita tinggal di sini cukup banyak orang. Jadi pada sharing ya, kayak kamar mandi sharing. Dan di sini menariknya di hostel ini kita bisa masak, bisa cuci baju, ya sudah kayak rumah sendiri lah. Jadi itu nggak bisa sewahal apapun hotelnya. Kalau hotel ya, kalau mau cuci ya harus laundry, masak ya nggak bisa, harus turun ke bawah atau ke restorannya ya. Nah di sini memang kayak tempat berkumpul buat penghuni, buat penyewa kamarnya, ada sofa, ada tempat makannya, ada TV, wifi di sini kencang, cuma pingnya latasinya itu kurang baik, tidak stabil. Kadang dia bisa 5 ms, kadang tiba-tiba bisa melonjak ke 100 lebih ms-nya. Jadi kalau buat yang suka main game online yang kompetitif, nah itu kacau loh baru pas ngedrop. Nah di sini kelihatan ada kulkas ya. Kulkas sudah diberikan lebih dari 1. Di ruangan ini aja ada 2 itu, belum di ruangan lainnya. Ada juga toaster untuk buat manggang kue ya, supaya kuenya lebih kering. Ada dispenser air untuk air dingin dan air panas. Ada wastafel untuk cuci muka, sikat gigi, cuci tangan. Ada wastafel untuk cuci piring. Nah, ini kita harus disiplin ya, kan tinggal berbanyak ya harus bersih ya. Ini kan salah satu kamar mandinya, ada 3 di daerah sini. Dan ini ada pegangan tuh, kalau misalnya orang kan banyak juga orang yang cukup umur sehingga harus pegangan kalau kamar mandi. Ada air panas hampir di setiap kamar mandi, hampir di semua kamar mandi lah ada air panasnya. Kemudian di sini, nah kalau ini khusus untuk yang tidak mandi ya, karena itu kecil ya. Nah ini kalau di daerah sini ada kompor listrik, ada magicom, panci. Ini daerah untuk cuci baju, itu kelihatan ya, ada mesin cucinya. Orang jemur juga banyak di sini. Mesin cuci ini di sebelah sana juga ada lagi 1, jadi total ada 2 mesin cuci di sini. Nah dari sini kita juga bisa lihat jalan. Itu ada bis Rapid Pineng ya, jadi memang ini dekat sekali dengan stasiun bus. Itu juga yang kami sukai dari penginapan ini. Kamar-kamarnya. Kita menuju ke area yang lain ya, di blok yang lain masih. Nah ini ada kamar mandi lagi, itu juga 3 juga seingat kami. Ada setrika, pengering rambut,
Di sini juga ada kamar mandi lagi, ada wastafel. Nah, itu juga ada tempat duduk. Jadi ini ada apa? Pemering rambut. Jadi walaupun kamar mandinya sharing sih, di tempat ini hampir gak pernah rebutan ya, karena cukup banyak dan biasanya yang menginap di sini kepentingannya beda-beda. Ada yang harus pagi-pagi sekali, ada yang agak pagi, kemudian ada yang agak siang. Jadi jarang ini lagi daerah kayak kitchen ya, daerah kayak dapur makan di ruangan lainnya disediakan cukup banyak lah. Jadi jarang yang sampai bentrok ya. Malah yang sedikit mengganggu kadang-kadang ada beberapa orang yang kalau malam tuh masih ngomongnya nggak suaranya nggak dikecilin gitu. Tapi biasanya kalau kita ingatkan ya mereka langsung kecilin suaranya sih. Bagaimanapun ini kan sharing namanya, untuk menghemat biaya ya cuy. Oke cuy, ini kalau di Rapid Pinengnya, di bisnya. Nah, kalau di Rapid Pineng ini, kalau kita masuk ke bis, naik bis, kita dari pintu depan. Kalau ini pintu belakang gitu ya, kelihatan di kanan itu depan. Pintu belakang tuh. Kalau pintu depan tuh kecil, hanya besar, ya lebih kecil dari pintu belakang. Karena kita harus bayar dulu di depan. Setelah kita bayar, baru kita duduk. Setelah kita duduk, kalau kita mau berhenti itu ada pencetan itu stop here. Nah, seperti ini dia mencet. Kemudian kalau berhenti kita keluarnya dari pintu belakang ini. Nah, kita keluar pintu belakang. Nah, biasanya dia buang struk gitu. Dia buang struk bahwa pembayaran. Karena memang di sini kontrolnya itu kadang-kadang ada petugas pakaian preman, pakaian biasa maksudnya, yang duduk di sebelah kita. Kemudian dia tanya, struknya ada nggak? Nah, kalau sampai kita nggak punya struk, nah itu panjang cuy urusannya cuy. Dan ini kita lagi naik bis Rapid Pineng, transportasi favorit kita di sini karena murah cuy. Biasanya sih kalau seputaran kota ini di tahun 2024 ini 1,4 ringgit per orang ya cuy. Kita selalu bilang tahunnya supaya nanti nggak salah informasi. Sebab seperti yang kita pernah bilang, kalau ini 10 tahun yang lalu itu masih 0,8 ringgit cuy kalau di kota-kota. Biasanya sih bis Rapid Pineng ini per 15 menit. Per 15 menit sekali dia akan ada di tiap-tiap stasiun ya. Ini ada TV, ada televisi, monitor. Ada dua biasanya, tapi dua-duanya ini kayaknya nggak fungsi deh gue. Nah, itu biasanya menunjukkan stasiun mana yang akan dituju, stasiun mana yang akan berhenti. Jadi kayak real time gitu jadinya. Jadi kita tahu di stasiun mana kita harus berhenti. Kalau kembali ke tadi, kalau tiap 15 menit itu yang biasanya yang di kota-kota. Kalau jaraknya jauh ke bandara itu biasanya durasinya per jam, 1 jam sekali. Mungkin juga itu penentuannya juga bukan berdasarkan jarak mungkin ya, tapi berdasarkan frekuensi rame enggaknya. Jadi kalau kayak gini kebetulan bukan peak time, mungkin aja yang tadi 15 menit bisa jadi 30 menit disesuaikan cuy. Ya betul juga kan cuy. Sayang kalau isinya banyak kosong. Ini sekalian kita lihat pemandangan Penang. Itu ada Burma Hotel, tadi kelihatan tulisannya cuy ya. Enaknya naik bis ini juga kacanya besar cuy. Kalau kita duduk jadi kita bisa sambil lihat pemandangan. Nah, ini kita sudah di Garni Plaza juga ya.
Garni Plaza ini sampai tahun 2024 merupakan mall terbesar di Pineng. Digandeng dengan Garni Hotel, G Hotel bisa mereka ngomongnya. Di sisi dia punya minimal 3 pintu. Satu dia connect sama hotel, G Hotel tadi, satu ke jalan raya, dan satu ke jalan yang mengarah ke laut. Jadi ada jalan, jadi depannya laut, langsung ya laut. Nah, suasana mall ini cukup megah ya, cukup megah dan baik. Kebetulan waktu kita kesini ini pas hari raya Idul Fitri, tadi sempat kelihatan juga ya di pas yang daun-daun hijau itu banyak orang foto-foto itu Idul Fitri. Hari ini kalau pas lagi di masjid lagi rame itu deh. Cuma kalau di Pineng ini pengeras suara masjid itu ke dalam ruangan, jadi enggak dari luar tidak terlalu terdengar ya. Nah, ini suasana Garni dan di plaza ya. Jadi ada yang manula itu tuh, ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, wah semua dah kalau lagi jalan-jalan ke Garni Plaza ini. Juga tadi ada Dior, ini ada Love & Co. Dan ini branded semua tuh ya kalau di sini. Kalau nyari yang murah meriah sangat sulit di sini. Di Minggu Abilina nggak ada lagi ya. Kalau mau murah meriah ya harus ke pasar Corasta itu. Kita sudah sempatkan juga ya buatkan kontennya kan. Itu ada apa itu Lus sama The Body Shop. Ini branded semua di sini. Ini ada Tungu, ada Buffle ya, Brown Buffle sama itu. Ada Aldo, ya ini branded lah. Sini semua branded. Ini kita keluar ke arah jalan raya utama karena sebenarnya penginapan kita nggak terlalu jauh dari sini lah, sekitar 500 meter sampai 1 kilo lah paling jauh dari Garni Plaza ini. Jadi kita nyebrang terus ke arah jalan itu, nanti belok kanan. Garni Plaza ini juga nggak terlalu jauh dari Adventist Hospital ya. Bahkan kalau naik bis dari bandara ya berhentinya nggak bisa di situ, harus berhenti di depan sini juga cuy. Nah ini kalau yang ini kita ketemu oknum juga nih yang berhentinya nggak pada tempatnya nih. Tapi kalau di Pineng ini oknumnya beneran oknum ya cuy. Maksudnya sedikit, nggak banyak oknumnya. Jangan sampai namanya oknum tapi banyak ya. Nah ini mereka diberitahu sedikit aja mereka sudah langsung, karena dia tentunya kita nggak bisa turun kalau tadi dia ngalangin dengan turunnya wheelchair ya, kursi roda ya. Oke cuy, don't forget that the journey more important than destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Ini kita menyeberang jalan. Nah kalau di sini, kalau yang masalah ini Pineng cukup profit pin. Kalau sudah berhenti harus neken lampu dulu, ada 7, 8. Nah kalau sudah gini kita cepet-cepetan ini biar nggak nanti dan mobilnya pun pada berhenti.
Oke, cuy, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten yang lain ya cuy. Terima kasih sudah menonton.